Halo, kembali lagi dengan saya Devi Dasar lagi dengan NIM 11S21017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum 10 saya, di mana pada tantangan praktikum saya ditugaskan untuk membuat atau melanjutkan tantangan praktikum 9 sebelumnya, di mana sebelumnya saya sudah membuat aplikasi Lost and Found, dan pada praktikum 10 ini saya ditugaskan untuk membuat eh, aplikasi Lost and Found yang sudah saya kerjakan sebelumnya mampu memberikan tanda terhadap kiriman pengguna lain dan menampilkan daftar kiriman yang ditandai tersebut untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Eh, tetapi di sini disebutkan bahwa tidak terdapat endpoint untuk memberikan tanda kiriman. Oleh karena itu, saya harus memanfaatkan fitur local storage yang terdapat pada Android untuk dapat mengembangkan fitur. Eh, Kemudian di sini saya sudah membuat kode programnya, di mana saya mengikuti latihan praktikum 10 di sini. Saya menggunakan local storage yang sebelumnya saya telah membuat, uh, lihat di sini, saya sudah membuat build Gradle-nya pada KTS di sini. Kemudian pada apps-nya juga persis seperti yang sudah ada pada latihan praktikum 10. Kemudian pada fitur favoritnya saya menambahkan file Kotlin baru seperti berikut, yaitu entity di sini, entity dan local entity dan room. Di mana dalam room ini ada Delcom Object Database dan interface Delcom Object DAO atau DAO. Kemudian saya memodifikasi isi file local object entity ini. Entity di sini saya memodifikasinya seperti pada yang ada pada latihan praktikum 10, di mana saya mendefinisikan objek entity-nya yaitu ID, ID untuk title, ID di sini, kemudian ada title, description, is complete, centang is complete-nya, kemudian cover, update add, dan status. Kemudian saya juga memodifikasi isi file pada interface Delcom Object DAO di sini, di mana saya di sini membuat definisi tentang insert, delete, get all object. Kemudian saya juga membuat Delcom Object Database-nya. Nah, di sini uh, yang berfungsi sebagai database dari si Delcom Object-nya. Kemudian di sini saya juga membuat data repository baru pada bagian ini. Saya membuat local object repository di sini, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau repositori dari si objek lokalnya. Di sini dapat kita lihat sudah saya buat semua. Kemudian ada injection yang saya modifikasi. Di sini saya tambahkan provide local object repository-nya. Lalu pada utils-nya saya juga menambahkan entities to response di sini. Lalu pada to do view model, seperti di latihan praktikum, saya membuat
eh, objek view modelnya. Di sini saya modifikasi menjadi terdapat local object repositorinya. Di sini saya definisikan pada companion objeknya. Kemudian di sini juga saya definisikan fun insert local objeknya. Insert local object di awal juga saya definisikan local objeknya. Jadi dalamnya sudah terdapat local object, bukan hanya objek repositorinya lagi. Tetapi si local object repositorinya juga sudah masuk. Di sini ada get, uh, kemudian ada insert dan delete. Kemudian pada view model factory di sini juga saya modifikasi karena ada tambahan pada injectionnya di sini. Local object repository-nya saya masukkan di awal juga sudah saya definisikan private file local object repository. Kemudian pada main menu pada main menu di sini saya menambahkan menu baru yaitu menu favorit seperti yang sudah ditugaskan. Sini dapat kita lihat favorit. Kemudian pada main activity saya melakukan perubahan atau modifikasi pada bagian di sini saya definisikan di awal di sini saya buat private fund object favorite objeknya, di mana saya menambahkannya di sini pada setup actionnya. Di sini saya masukkan menunya agar ketika diklik dia masuk ke halaman favorite object activity. Di sini saya menggunakan intent. Kemudian ada lagi pada bagian activity to do detail pada XML-nya. Di sini dapat kita lihat perubahannya pada tindakan sudah terdapat tombol action baru yaitu favorit yang dapat kita lihat di sini kodenya. Kemudian diatur logikanya pada to do detail object detail activity di sini. Pertama saya definisikan is favorit, kemudian saya definisikan Delcom loss found-nya. Kemudian di bawah saya definisikan is favoritnya lagi dan logikanya di sini. Mengenai responnya di sini ada ketika berhasil ditambah ataupun dihapus dari favorit. Kemudian di sini juga saya mendefinisikan view modelnya, view model untuk si get local objeknya itu di sini. Lalu saya juga membuat halaman baru yaitu activity object favorite. Jadi ini adalah halaman tempat di mana objek yang kita favoritkan masuk dan ditampilkan. Logikanya diatur pada objek favorit activity. Di sini saya buat logika baru mengenai objek favorit. Jadi di sini diatur bagaimana logikanya si usernya dapat membuat objek itu menjadi favorit ketika diklik tombolnya. Dan juga dihapus. Di sini logikanya diatur juga.
Kira-kira itu saja penjelasan mengenai kodenya. Saya akan melakukan eh, demonstrasi aplikasi terlebih dahulu. Run dulu sambil menunggu. Sini sudah muncul. Kita tunggu runnya. Sudah terbuka di sini aplikasinya. Dapat kita lihat di sini halaman utamanya. Sudah terdapat objek yang ditambahkan oleh user-user lain juga. Kita coba salah satu, kita klik detailnya. Nah, di sini sudah terdapat pada bagian tindakan sudah terdapat tombol baru yaitu tombol favorit. Kita coba klik. Nah, di sini terdapat toast. Ulang. Di sini terdapat toast dia. Lost found berhasil ditambahkan daftar favorit. Lost found berhasil ditambahkan ke daftar favorit. Kemudian kita cek ke halaman si favorit tudusnya di sini. Nah, dia sudah muncul. Ini adalah lost and found. Kemudian kita buka lagi detailnya. Kita coba hapus. Lost found berhasil dihapus. Kita back. Nah, sudah kosong dia. Terdapat pesan bahwa belum terdapat data lost found favorit. Kita coba lagi yang lain. Ini kehilangan earphone KKZ. Kita klik detail. Kita klik tombol favoritnya. Berhasil. Kita cek apakah masuk. Nah, sudah terdapat pada halaman objek favoritnya. Kehilangan earphone KKZ. Kita buka lagi detailnya. Di sini tindakannya kita hapus favoritnya. Maka respon berhasil dihapus dari daftar favorit. Kita kembali. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa belum terdapat data lost found favorit karena sudah kita hapus tadi. Begitu kira-kira fungsi dari fitur yang telah saya tambahkan pada praktikum 10 ini. Jika ada kesalahan pada penjelasan ataupun pembuatan fiturnya, saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video saya.